Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar Angkatan 103 kelompok 4 subkelompok 2 yang terdiri atas saya sendiri, Irman Nuryadin Sidi, kemudian ada Giri Kurniawan, Hadi Firmansyah, Septi Repliani, dan Tri Erna Wulandari. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau menyampaikan mengenai tugas yang sudah kami kerjakan, yakni tugas pada agenda 3 hari pertama mengenai analisis terhadap kasus dan keterkaitannya dengan manajemen ASN. Nantinya ada 4 kasus yang akan kami bahas dan akan dibahas oleh 4 rekan saya. Kemudian untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Giri Kurniawan untuk melakukan paparan mengenai analisa kasus pertama. Kepada Bapak Giri, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Irman atas kesempatannya untuk memaparkan hasil analisis saya pada berita pertama. Pada analisis saya pada berita pertama, yaitu banyaknya kepala daerah dan oknum ASN yang tertangkap KPK terkait isu KKN, yaitu jual beli jabatan. Ini merupakan suatu pelanggaran yang menyalahgunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 tentang asas pelayanan publik, yang salah satunya yaitu akuntabilitas, yang dimana seharusnya seorang kepala daerah sepatutnya dapat menjadikan suri teladan kepada masyarakat, khususnya ASN, dalam menjalankan tanggung jawab, kepercayaan telah diberikan, perilaku yang baik, serta tidak menyalahgunakan jabatan dalam menjalankan kepemimpinannya. Sebagai ASN, kita seharusnya menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dalam menjalankan tugas yang telah diberikan dan menghindari perilaku yang tidak baik untuk kepentingan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Firmansyah dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang kabar berita di media bahwa ada 3 masalah SDM di birokrasi Kemendagri, yaitu kompetensi, komitmen, koordinasi, dan birokrasi. Disebutkan bahwa ASN yang dapat diandalkan hanya sebesar 20%. Bahwa hal ini tidaklah relevan dengan tugas ASN di poin 2, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk meningkatkan kapasitas SDM di era digital ini tidaklah mahal, hanya kemauan dan komitmen besar untuk dapat lebih berkompeten. Sebab saat ini pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui media seperti YouTube atau webinar. Dapat juga dilakukan melalui in-house training. Dalam hal ini, dalam hal pengembangan diri, ASN juga diberikan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Harapannya ketika semua sudah berkompeten dan berintegritas, maka dapat bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi menjadikan penyelesaian pekerjaan yang lebih maksimal. Itu semua harus tercapai karena merupakan kewajiban ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN poin 6, yaitu bahwa ASN harus mampu menunjukkan integritas, keteladanan, sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berita ketiga menjelaskan tentang Badan Kepegawaian Negara melakukan sosialisasi pelaksanaan coaching, mentoring, dan belajar mandiri sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2022 agar ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan smart ASN yang dicanangkan selambat-lambatnya tahun 2024. Surat edaran ini bertujuan untuk memenuhi kesenjangan penilaian pada indeks profesionalitas ASN dan dibentuk untuk pengembangan kompetensi non-klasikal dan sebagai payung hukum agar dapat dikonversi dan dinilai karena akan mengeluarkan sertifikat elektronik kepada pegawai terkait. Hal ini adalah sebagai contoh bahwa atasan memiliki peranan yang sangat besar kepada bawahannya dalam hal pengembangan kompetensi. Saya akan menanggapi berita tersebut. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 21, yaitu pengembangan kompetensi, dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang terjadi perubahan pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS pasal 203 ayat 3 dan 4, yaitu setiap PNS
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dan dilakukan paling sedikit 20 jam dalam 1 tahun, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi. Sekian dari saya. Berita keempat menjelaskan tentang Mall Pelayanan Publik Pandeglang No Gratifikasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 yang berbunyi memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berita keempat ini relevan dengan Undang-Undang ASN Pasal 23, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan telah diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2, yaitu profesionalitas dan netralitas, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, budaya guna, berhasil guna, serta santun. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi, dan melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, serta memegang teguh nilai ASN, selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan mengenai analisanya. Oke, dari hasil analisa tersebut kita bisa lihat ternyata ada beberapa kasus maupun berita yang sudah berkesesuaian dengan Undang-Undang ASN maupun aturan lainnya. Kemudian di sisi lain juga terdapat beberapa kasus maupun berita yang ternyata belum berkesinambungan atau mungkin belum sesuai dengan Undang-Undang ASN. Nah, dari sana bisa kita lihat bahwa hendaknya kita sebagai ASN menjunjung tinggi core value yang ada, yaitu berakhlak, kemudian juga menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada semisal Undang-Undang ASN maupun aturan lainnya, sehingga kita bisa menjadi smart ASN dan kemudian berkontribusi untuk mewujudkan visi, yakni menjadi pemerintahan yang berkelas dunia atau world class government. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.